Ya, salam jumpa pemirsa Gajayana TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Gisela Tahabari kembali hadir menjumpai Anda dalam program Merajut Solusi. Dan tentunya hari ini ada yang spesial karena saya sudah bersama dengan wanita hebat yang ada di Kota Malang bersama dengan bundanya Arek Malang. Siapa lagi kalau bukan Ibu Widayati Sutiaji yang merupakan Ketua Dekranasda Kota Malang dan juga Ketua TPPKK Kota Malang. Wow, saya mau sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, salam jumpa. Wah, ini setiap saya bertemu sama Ibu Widayati ini selalu cantik gitu ya, aura bahagia gitu Ibu. Ya, Ibu ini sesama perempuan ini, waduh, sedikit Bu untuk apa ya, tips gitu, seperti apa sih Bu sebenarnya wanita ini harus menempatkan diri Bu? Oke. Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu. Halo semua pemirsa televisi Gajayana. Saya Ketua Dekranasda Kota Malang mengajak kepada perempuan pada umumnya, perempuan harus berani mandiri. Perempuan harus berani berdiri di atas kaki sendiri, maka dunia akan ada dalam genggaman kita. Wah, luar biasa, betul Bu ya. Perempuan memang harus mandiri gitu ya. Mungkin perempuan biasanya sekarang ini kadang selalu menjagakan suami atau seperti itu, tapi memang harus mandiri begitu Bu ya. Ya, betul. Jadi sebagai perempuan itu tidak boleh mengandalkan penghasilan dari suami. Itu tip dari kami. Maka perempuan itu harus kreatif, Pak. Harus berani mencoba. Karena kalau kita tidak berani mencoba, maka apa sih hasil dari kita itu tidak akan diketahui oleh kita, terutama dan juga oleh masyarakat di sekitar kita. Oke, luar biasa sekali ya, berani mencoba gitu ya. Nah, Ibu, pas sekali perempuan harus berani mencoba, harus memiliki keahlian juga ya Bu ya, keahlian untuk bisa mengembangkan menjadi sebuah usaha. Tentunya pas juga nanti ini Bu dengan tema yang akan kita bahas juga, ini adalah tentang peran Dekranasda dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang, yang kebanyakan juga pelaku usahanya adalah seorang perempuan, adalah seorang wanita. Nah, Ibu, untuk yang pertama ini Ibu tentang potensi kerajinan Bu, untuk potensi kerajinan dan UMKM yang ada di Kota Malang di bidang ekonomi kreatif yang selama ini sudah ada, ini seperti apa Ibu? Banyak Mbak, kalau potensi ya, barangkali satu saya contohkan, kita kalau di Kota Malang terkenal dengan batik Malangan. Batik Malangan insya Allah di hampir semua kelurahan semua sudah membawa produk batik dengan potensi kearifan lokal masing-masing. Contoh kalau di sukun itu mengembangkan mulai dari akar sukun, daun sukun, bentuk kayunya sukun itu sudah dituangkan menjadi batik Malangan. Kami dalam mengembangkan ini bekerja sama dengan fashion designer. Kami mempunyai 19 anggota IFC Mbak, Indonesia Fashion Chamber. Itulah yang bersama kita untuk memajukan batik-batik yang ada di Kota Malang. Caranya selain kolaborasi, kita membuatkan event seperti Festival Batik Malangan. Yang sudah dilakukan kemarin tahun lalu. Caranya kita juga berkolaborasi Mbak di sini. Yang membatik juga kita angkat, desainernya juga kita angkat, yang memperagakan adalah kepala wilayahnya, Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, dan termasuk saya dengan Perkebun. Wow, ya tentunya dengan event seperti ini batik harapannya mulai dikenal gitu Bu ya, dikenal juga dan mampu mencintai produk sendiri gitu ya, mencintai batik begitu ya. Kita harus bangga dengan produk-produk lokal kita sesuai yang disampaikan oleh Pak Presiden ya. Cinta produk dalam negeri. Kalau Kota Malang ya produk lokal Kota Malang. Oke, ya Ibu, selain batik sepertinya masih banyak lagi Bu ya untuk kerajinan-kerajinan dan UMKM yang ada di Kota Malang ini Bu. Yang lainnya apa? Ada, jadi aksesoris kita itu juga sudah tidak hanya di Indonesia, kita sudah punya buyer di luar negeri. Jadi kami mempunyai pelaku-pelaku ekraf yang memanfaatkan bahan limbah dari kita. Jadi dengan tagline kita mewah tidak harus mahal, maka sesuatu dibuat lebih kreatif, mempunyai nilai jual yang tinggi. Tapi kuncinya memang harus kreatif tadi. Contoh yang selalu saya sampaikan,
pelaku IKM kita itu ada yang evaluating aksesoris, hanya dari kaleng bekas bisa dibuat aksesoris. Dan yang membanggakan sudah ada 2 buyer dari luar negeri. Sampai sekarang itu masih terus ngambil produknya. Wah, berarti pemasarannya udah sampai luar negeri. Sudah, ya, sudah. Bu, ya. Ya. Oke, wah ini menarik ini Bu. Jadi daur ulang gitu ya, memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah mungkin yang biasanya hanya dibuang gitu, tapi sekarang bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berharga, bahkan bisa menambah perekonomian Bu ya. Tidak hanya perekonomian UMKM, tapi perekonomian Kota Malang pun nanti juga akan pasti meningkat begitu Bu ya. Betul sekali. Jadi gini Mbak, selain kita ikutkan mereka para pelaku IKM, UKM di Kota Malang, kita ikutkan untuk mengikuti pameran lokal, regional, juga nasional. Kami juga kalau di Kota Malang itu kan banyak sekali ya yang berkunjung. Maka sebagai oleh-oleh dari kita pasti produk-produk lokal kita yang kita berikan. Kalau dari sana biasanya itu pande, produk-produk dari sana. Kota Malang juga tidak boleh kalah karena UKM kita produknya sudah sangat luar biasa yang sudah kita kurasi untuk bisa dipasarkan di luaran sana. Salah satunya adalah sebagai oleh-oleh atau bingkisan khas Malang. Wah, betul. Jadi memang ini sudah Bu ya di koordinir gitu Bu ya untuk setiap wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang pun boleh membawa oleh-oleh Kota Malang. Harus, tidak boleh itu harus Bu ya, karena mengenalkan juga apa Bu biasanya yang sering keripik tempe? Ya, di sana itu kalau itu produk UKM kita ada keripik tempe. Sekarang yang banyak kita kembangkan adalah bentuk buto Mbak, gerakan budidaya bunga telang. Dari sana sudah bisa dijadikan keripik, apalagi minuman yang kaya nutrisi, kaya vitamin itu sudah luar biasa. Iya. Bahkan beberapa waktu lalu Bu, ketika kami liputan urban farming gitu Bu ya, produk olahan bunga telang ini tidak hanya menjadi produk makanan Bu, baru adalah produk untuk kecantikan. Ada yang hand sanitizer, ada yang sabun wajah. Itu sudah mulai banyak yang memproduksi seperti itu Bu. Dan memang kita wajibkan karena kami yang memberikan stimulan bantuan bekerja sama dengan Bank Jatim kepada 57 titik kelurahan, maka saya bercuti Mbak. Semua, dan ini kita lombakan, maka mereka harus mempunyai produk unggulan masing-masing wilayah. Sebagai sebagai bentuk terima kasihnya kepada kami dan Bank Jatim yang telah memberikan bantuan stimulan tadi. Dan alhamdulillah yang terjadi ternyata wilayah itu beragam produk dari Gerbu Buto sudah dicetakkan di sana. Iya betul, Gerbu Buto sekarang memang sudah membudidaya begitu Bu ya, karena memang manfaatnya banyak sekali Bu ya dari bunga telang itu sendiri. Nah selain tadi ada batik dan ada produk aksesoris Bu, untuk produk yang lain seperti sulam itu seperti apa itu? Alhamdulillah di sini sulaman juga luar biasa. Yang kepengen saya promo lagi adalah daster bordir Malangan. Ini sangat luar biasa peminatnya Mbak. Bahkan sampai dengan sekarang ibu-ibu ABRI kalau berkunjung di Kota Malang pasti yang dicari itu. Dan pada tahun 2019 bordil daster bordir Malangan itu kita pasarkan di luar negeri, dikira di sana itu menjadi baju pesta. Bukan daster lagi. Alhasil dalam siang kita buka, malam itu sudah habis. Kita bawa 200 biji itu sudah habis. Wah, biasanya daster baju rumah gitu Bu ya. Kalau Tapi di sini baju rumah ya. Berarti memang sudah mulai banyak yang mencintai atau mulai banyak yang tertarik gitu Bu ya dengan daster ini sendiri. Wah, betul sekali. Ini memang sebuah UMKM atau ekonomi kreatif memang yang harus terus diberdayakan seperti itu. Oke. Dan ini Mbak, alhamdulillah karena batik itu menjadi peminat banyak di luar sana. Hampir kelurahan sekarang juga sudah produksi itu. Macam-macam. Mulai dari dasternya digandeng dengan sendalnya seperti itu sekarang kembar gitu, sama gitu motifnya, coraknya Bu ya. Oke, baik ya Ibu, ini sepertinya kita harus break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Merajut Solusi akan kembali setelah jeda iklan berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Merajut Solusi dan tentunya masih bersama Ibu Widayati Sutiaji. Masih dengan topik bahasan kita kali ini adalah peran Dekranasda dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Dan tentunya di segmen awal tadi kita sudah mengetahui banyak gitu ya tentang potensi kerajinan dan UMKM yang ada di Kota Malang di bidang ekonomi kreatif yang tentunya ini semakin harus diberdayakan begitu Bu ya. Nah, Ibu, untuk yang berikutnya adalah Dekranasda sendiri kita tahu ini adalah memberdayakan IKM dan UKM melalui berbagai macam program. Tidak hanya produk tapi juga program. Nah, untuk program unggulan apa saja Ibu yang sudah dilakukan oleh Dekranasda Kota Malang? Dekranasda terus mengembangkan produk-produk UMKM. Caranya seperti apa untuk bisa membuat program-program unggulan tadi? Kami melakukan pelatihan-pelatihan, Mbak. Tapi tidak hanya pelatihan, kami juga setelah kita latih para pelaku itu kita bina lagi untuk membuat packaging. Kenapa packaging? Produk sudah ada. Kalau packaging asal-asalan pasti nilai jualnya rendah. Maka untuk bisa mendapatkan nilai jual yang tinggi kita buatkan pelatihan packaging. Ya. Setelah itu ada lagi tindak lanjutnya dari pelatihan packaging. Tentunya adalah penjualan secara online. Yang selama ini masyarakat kita masih menggelar dagangannya begitu, itu kalau hitung-hitungan ekonomis kurang ya, karena ketika kita hanya membeber dagangan itu jangkauan itu tidak luas, maka online marketer menjadi tujuan kami. Jadi pelaku UMKM kita ajak pelatihan untuk bagaimana menjual secara online, itu yang sudah kita lakukan. Dan alhasil alhamdulillah tadi juga saya dengar ada pembuat pecel, ternyata mereka sudah memasarkan dagangannya melalui digital seperti itu. Dan yang terpenting lagi gini Mbak, kami dari pemerintah kota itu hadir di Dekranas berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang. Bagaimana produk-produk yang sudah diciptakan, yang sudah dibuat oleh para pelaku IKM UKM untuk bisa dipasarkan lebih luas lagi. Kota Malang tempatnya orang berkunjung. Maka saya minta bantuan kepada Pak Wali ketika ada berkunjung, tidak harus kepada datang dibawa ke spot-spot olahan UMKM, tapi kami ada rumah solusi yang sudah menyiapkan, menampung semua produk-produk olahan yang kita tampung di situ, kita display, kita pasarkan. Yang kedua, saya minta kepada Pak Wali ketika pemerintah kota ada kegiatan Mbak, produk-produk yang untuk maminya itu ambil dari kita. Jangan memakai catering besar. Catering besar itu nanti bisa dipakai oleh wedding dan lain sebagainya. Siapa kalau bukan kita yang bisa merangkul para pelaku UMKM? Maka Pak Wali setuju dengan ide kami. Ketika ada rapat tingkat kecamatan, kelurahan, dan tingkat kota, untuk isian maminya adalah produk dari UMKM kita. Kalau masih ada yang memakai dari catering besar, insya Allah nanti dia bisa dicairkan. Tiket lebih gitu. Betul, untuk memberdayakan sendiri Bu ya. Nah, tentunya digital marketing sendiri ini memang betul karena zaman teknologi sekarang semakin berkembang, pelaku usaha juga untuk bisa menyesuaikan juga dengan ini Bu ya, dengan teknologi yang ada, memasarkannya pun juga harus media sosial sekarang sudah semakin banyak seperti itu Bu ya. Terus yang kedua Mbak, kami terus mengajak, walaupun di masa pandemi itu memang ruang gerak kita itu terbatasi, tapi masih ada yang bentuk sifatnya adalah pameran. Kami mengajak para pelaku UKM untuk kita mengikuti pameran. Apalagi sekarang di tahun 2022 ini kita sudah hampir endemi ya, ini sudah banyak peluang. Kita bisa tidak harus online, kita harus sudah Mbak, bisa bertatap muka. Maka kita kuatkan, kita kirim para pelaku itu untuk memasarkan produknya begitu. Ya, betul sekali. Tentunya harus meningkatkan skill juga Bu ya bagi para pelaku usaha. Oke. Nah, Ibu tadi disampaikan bahwa memang Gardu Bute ini adalah gerakan budidaya bunga telang. Memang ini sudah menjadi berbentuk olahan produk yang sudah dikembangkan khususnya di Kota Malang, Bu. Nah, caranya agar Gardu Bute ini bisa mendorong atau mendongkrak ekonomi kreatif untuk pertumbuhan ekonomi Kota Malang sendiri ini seperti apa? Ya, maka kami yang memberikan stimulan tadi, saya mengimbau kepada semua kelurahan
untuk terus menebarkan kebaikan ini. Jadi kanan kiri diajak bergelut-gelut. Akhirnya kita alhamdulillah ini sudah mulai berhasil, jadi kita sudah mulai panen raya. Panen raya ini ternyata sudah ditangkap oleh Papros. Jadi ada peluang. Jadi Papros hadir ke kita untuk membuat olahan-olahan dari gelut-gelut sendiri. Kalau masyarakat sudah bisa membuat teh, Mbak, teh celup, sabun, hand sanitizer, apalagi makanan mamin yang nasi itu sudah dikasih warna bunga telang, kebiru-biruan. Manfaatnya sangat luar biasa. Saya kira ini juga menjadi daya tarik untuk anak-anak kita yang kurang suka makan. Begitu warna-warni kan mereka sangat tertarik. Manfaatnya luar biasa untuk kesehatan jantung, mata. Perempuan adalah kaya kolagen, itu yang dicari oleh para perempuan. Untuk kecantikan juga, kecantikan, pasti ya. Oke, Bu, ini kita tahu tadi Ibu juga tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan memasuki pandemi, Bu ya. Endemi akan menjadi endemi, dan tentunya ini kan peluang pasar ini sudah mulai kembali normal, sudah bisa bertatap muka. Nah, ini ada tidak, Bu, tips dari Ibu ini sendiri untuk para perajin ini untuk bisa kembali meningkatkan usahanya di pasca pandemi? Karena kan kemarin ini masih ada yang masih pandemi, masih belum produksi banyak seperti itu. Nah, ini seperti apa, Bu, untuk meraih kesempatan lagi setelah pasca pandemi? Oke, siap. Karena ini kita sudah menuju ke endemi, kegiatan-kegiatan sudah dibolehkan, maka kita membuat event-event yang sifatnya kreatif, Pak. Di situ yang datang itu kan dari berbagai komunitas. Karena kita ada event, di situ juga kita siapkan untuk pasar. Mereka dari 57 kelurahan itu memasarkan produknya di situ. Yang kedua, juga kami membantu untuk pemasaran secara online. Secara online di sini kita masukkan di Bejo Jatim, Mbak. Jadi aplikasi Bejo Jatim. Insya Allah sekarang yang beli tidak hanya di Kota Malang, dari kota di sekitar kita sudah beli di sini, karena kalau sudah berbentuk minuman itu bisa, minuman dari gerbut buta itu walaupun tanpa pengawet itu bisa sampai 3 hari. Gitu. Apalagi kalau dimasukkan ke kulkas itu bisa 8 hari sebelum. Iya. Oke, Bu, ini saya tertarik dengan Bejo Jatim tadi ya, Bu ya. Nah, apakah memang di dalam aplikasi ini sendiri ada banyak daftar UMKM yang ada, ataukah hanya memang bisa pesan aja gitu, Bu, atau bisa memilih nih ketika saya mau memilih saya pengen beli produk Malang ini, itu apakah memang sudah lengkap semuanya mulai dari kerajinan, makanan, semua sudah ada di dalam sini? Iya. Jadi aplikasi Bejo Jatim itu untuk Provinsi Jawa Timur. Kalau dari Kota Malang tentunya UKM, IKM-nya sudah kita daftarkan. Caranya gimana? Kita ajari mereka, kita ajak bareng, kita ajari untuk bisa masuk ke aplikasi Bejo. Tentunya ada foto, ada harga di situ. Nanti kalau enggak gitu kan orang tidak menarik. Maka kita datangkan kemarin bagaimana memotret sebuah produk supaya ketika dilihat oleh banyak orang itu ada daya tariknya. Itu kita datangkan narasumbernya, kita ajari bersama-sama di situ cara memasukkan ke aplikasi Bejo. Oke, berarti tidak hanya skill keahlian bagaimana memproduksi sebuah produk, tapi juga skill untuk marketingnya seperti itu ya. Marketingnya harus seperti apa, menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada sekarang ini kan kebanyakan juga dari media sosial seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa ya, banyak sekali berarti program-program yang sudah dilakukan oleh Dekranasda Kota Malang sendiri, Bu ya, tentunya untuk menumbuhkan atau meningkatkan lagi semangat para pelaku UKM, IKM yang ada di Kota Malang. Apalagi sudah mulai pasca pandemi, berarti sekarang ayo gitu ya, sudah saatnya IKM UKM bangkit gitu ya, tentunya untuk bisa meningkatkan perekonomian Kota Malang juga. Nah, untuk sumber daya manusia sendiri, Ibu, ini bagaimana peran Dekranasda sendiri untuk meningkatkan sumber daya manusia tadi, untuk meningkatkan hasil kerajinan yang semakin bermutu dan berkualitas? Mungkin selain tadi sudah diajarkan teknik digital marketingnya, ini ada hal-hal lain yang diajarkan tuh untuk peningkatan SDM? Ya, tentu kalau peningkatan SDM di sini kita melakukan pelatihan, Mbak. Ya, pelatihan, terus kita kita buatkan event lomba-lomba. Dari situ saya kira itu mendorong para pelaku UMKM itu lebih bisa kreatif kembali begitu. Apalagi sudah pasca pandemi, jadi kita memang
kuncinya harus kreatif, inovatif, berani mencoba. Gitu. Berani mencoba gitu Bu ya. Berarti bagi pemula juga boleh Bu ya, juga boleh ikut langsung memasarkan produknya, boleh Bu ya. Boleh, sangat boleh. Kami juga mewadahi para pelaku pemula. Ya, pelaku pemula itu jangan, walaupun dia pemula ternyata produknya produk pemula, tidak loh. Ternyata mereka sudah mempunyai produk-produk yang andal yang memang sudah siap dikurasi dan siap untuk dipasarkan. Pemula luar biasa di Kota Malang. Jangan dikira yang sudah masuk di, kan kalau UMKM usaha mikro, kecil, menengah. Kadang yang mikro itu kita tingkatkan menjadi kecil. Ternyata kalau tidak dibina, dari kecil itu kembali lagi kepada mikro. Dan bahkan yang baru lahir itu dari mikro, secepat itu bisa menjadi kecil dan menengah. Itu semua karena kehadiran kita bersama-sama, kolaborasi di Kranasda, pelaku UKM, IKM, dan juga hadirnya pemerintah di Kota Malang. Pendanaan dari pemerintah. Tetapi kami di Kranasda, Mbak, tidak selalu tertumpu adanya bantuan stimulan dari pemerintah, dari APBD, tetapi kita juga mempunyai kekuatan untuk menggandeng para CSR di Kota Malang, perbankan, pengusaha, itu kita ajak kolaborasi bersama-sama dalam rangka memajukan perekonomian di Kota Malang. Oke, berarti kolaborasi dengan berbagai lintas sektor gitu ya. Oke, Ibu, ini kita harus break dulu sejenak, tapi nanti di segmen 3 ini ya pemirsa, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di email Gajayana TV. Ibu, nanti boleh dibahas bersama-sama ya Ibu ya di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi Merajut Solusi akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Merajut Solusi ya. Tentunya tadi menarik banget ya, di segmen 1-2 kita sudah bahas banyak tentang apa saja produk-produk unggulan Kota Malang dan bagaimana program-program dari Dekranasda sendiri untuk semakin meningkatkan skill dari para pelaku UKM dan UMKM yang ada di Kota Malang. Tentunya juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sendiri. Dan ini di segmen ini Ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Gajayana TV khususnya yang sudah masuk di emailnya Gajayana TV gitu Bu ya. Nanti boleh Bu ya kita tayangkan dulu satu pertanyaan dari Ibu Sri Hartati Wahyuni, ada di RW 03 RT 12 Karangbesuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Sri Hartati Wahyuni, alamat Jalan Raya Candi 3 nomor 515 RT 12 RW 03 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun 2021 kami mewakili kelurahan untuk mengikuti lomba urban farming Kota Malang. Alhamdulillah kami ada di posisi urutan 8, dan pada tahun ini kami ditunjuk lagi untuk mengikuti lomba urban farming mewakili kelurahan dengan urban farming kategori masyarakat bersanding dengan Budik Damper dan Greget Bute, yaitu Gerakan Budidaya Bunga Telang. Alhamdulillah dari PKK Kota Malang ada program untuk membuat gerakan budidaya telang untuk sekota Malang. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kami mendapatkan tambahan ilmu terutama di dalam kegiatan budidaya bunga telang, dan alhamdulillah di urban farming Kampung Telolet kami sudah bisa menghasilkan beberapa produk dari bunga telang, diantaranya yaitu produk minuman bunga telang lemon, teh kering bunga telang. Dan alhamdulillah bisa menambah
pas untuk kegiatan urban farming yang ada di Kampung Telolet. Dan di wilayah RT 12 ada beberapa UMKM yang diproduksi oleh beberapa warga kami, diantaranya yaitu produksi dari Sukaku, yaitu bisa memproduksi keripik brownies, terus brownies terong, dan cookies apel. Ada yang produksi tempe, ada yang produksi telur asin, terus ada yang bikin donat, ada produksi jamu beras kencur ojo lali. Selain itu juga ada bumbu pecel karang besuki, dan ada produk empon-empon instan, diantaranya jahe, temulawak, dan kunyit. Dan yang akan ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana caranya produk-produk UMKM yang ada di wilayah kami itu penjualannya itu bisa tambah banyak, karena selama ini kami menjualnya secara online di wilayah sekitar RT kami sampai wilayah 1 RW. Dan khususnya di produksi bunga telang itu, apa ada patokan harga yang ditetapkan di PKK Kota Malang untuk menseragamkan antara pelaku urban farming sekota Malang, atau terserah masing-masing dari urban farming yang ada di kelurahan sendiri-sendiri. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Hartati ini ya, tadi yang sudah memberikan harapannya juga. Bu Sri Hartati ini tadi sudah ini Ibu, untuk di urutan ke-8 tadi sudah berbagai macam produk sudah mengikuti lomba urban farming Kota Malang, sudah ada di urutan 8. Nah, tentunya sekarang ini penjualannya ini bagaimana caranya agar bisa bertambah, Bu? Karena Ibu Sri Hartati ini sudah masih menjual online, tapi hanya di wilayah sekitar RT dan RW saja. Nah, pertanyaannya bagaimana agar penjualannya bisa bertambah? Yang pertama, terus kemudian apakah ada patokan harga ini, Bu, untuk bunga telang sendiri, khususnya di PKK Kota Malang, untuk menseragamkan antara pelaku urban farming di kelurahan sendiri? Apakah ada patokan harganya? Ya, seperti apa itu? Berarti ini terkait dengan Gerbubuta ya, bunga telang ya. Terima kasih Bu Sri Hartati. Jadi panjenengan sudah luar biasa, sudah membuat produk, artinya panjenengan sudah membesarkan program dari Tim Penggerak PKK Kota Malang, yaitu Gerbubuta. Tip dari kami, karena Gerbubuta itu menjadi suatu keharusan dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Malang, maka saya mengajak panjenengan hadir di Rumah Solusi. Ya, daftarkan produk-produk di Rumah Solusi, karena Rumah Solusi itu sekarang sebagai mitranya pemerintah, juga mitra semuanya yang membutuhkan kebutuhan Mamin dalam kegiatan sehari-hari. Insya Allah kami siap mendukung produk-produk panjenengan, siap mendukung dengan menjual produk-produk panjenengan. Jadi karena panjenengan sudah insya Allah mengikuti lomba dan lain-lain, itu sudah terkurasi, sudah wajib dari kami Dekranasda dan Tim Penggerak PKK untuk memasarkan produk panjenengan. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Mbak? Tentang patokan harga, Bu, ya, untuk kalau patokan harga itu memang beragam. Jadi ada kalau satu botol yang 200 ml itu biasanya dijual 4.000, Mbak. Itu yang sudah ada rasa lemon, serai, jahe, dan yang seperti itu. Tetapi juga kembali lagi kepada panjenengan, ketika panjenengan itu bisa membuat produk lebih dari yang sudah ada di pasaran, harga bisa sampai 7.000. Kemarin seperti itu, kita ngambil di daerah Sukun, itu ternyata rasanya memang lebih banyak peminatnya, cocok dengan lidah kita, itu bisa dijual sampai 7.000. Oke, ya, berarti maka kuncinya harus kreatif tadi, berani mencoba. Dicoba, kalau rasa misalkan lemon dengan bunga telang gitu aja, kalau
dipasarkan tidak terlalu diminati, ya kita harus merubah lagi rasanya. Berani untuk mencari sesuatu yang beda dari produk-produk yang sudah ada gitu Bu ya. Tapi saya tunggu hadir di Rumah Solusi ya nanti bersama kami. Oke, Rumah Solusi itu ada di area Gajayana, jadi bersebelan dengan Sekretariat PKK Kota Malang. Oke, boleh nanti ya bertemu di situ dengan Ibu langsung. Iya, langsung. Wow, komunikasi ya, janjian nanti bisa ketemu bersama saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri Hartati Wahyuni tadi yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Semoga puas ya dengan jawabannya. Nanti kalau belum main ke Rumah Solusi gitu. Saya tunggu selain di Rumah Solusi, panjang bisa hadir di Ijen 2. Ini rumah rakyat, jadi rumah kita bersama. Ini tempat kita sharing bersama ya. Dengan senang hati bersama-sama. Bu Camat, Bu Lurahnya, ayo hadir ke sini satu. Wow, ini sudah ditunggu ini ya sama Ibu Widayanti. Oke, baik. Ibu, untuk pertanyaan kedua ini ada juga dari Ibu Rahmawati, masih tetap di Karangbesuki. Kita mau tampilkan dulu ya pemirsa berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Rahmawati, anggota UMKM Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa menyampaikan beberapa kendala dan juga harapan-harapan kami terkait dengan bagaimana pengembangan usaha mikro yang kami jalani selama ini. Kami bergerak di bidang usaha kuliner, yaitu memproduksi sambal pecel Karangbesuki dengan 3 varian rasa, pedas, sedang, dan tidak pedas. Pemasaran produk kami selama ini sudah dilakukan baik melalui media online maupun dilakukan secara langsung. Melalui media online kami ada Instagram dan juga kami pasang di Google Map. Oleh karena itu, kami sudah bisa menjangkau beberapa wilayah di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Harapan kami nanti ke depan usaha kami bisa berkembang lebih besar lagi dan tentunya bisa menjadi suatu produk unggulan dari kelurahan kami atau bahkan menjadi suatu produk unggulan dari Kota Malang sebagai salah satu oleh-oleh khas dari Kota Malang. Oleh karena itu kami berharap nantinya akan ada pelatihan-pelatihan kepada kami bagaimana caranya untuk memulai sebuah usaha dan juga mengembangkannya lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi pemirsa, ada Ibu Ratna Rahmawati dengan usaha kulinernya sambal pecel ini Ibu. Ini sudah menjangkau wilayah Jatim dan Jawa Barat untuk pemasaran online-nya. Nah, pertanyaannya adalah harapannya sih tadi sebenarnya akan ada pelatihan caranya memulai usaha dan mengembangkan sambal pecelnya lebih besar lagi seperti apa? Ya. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Rahmawati. Alhamdulillah panjat usaha rumahan sekarang sudah dinikmati oleh Jawa Barat. Ini luar biasa sekali. Kalau pelatihan insya Allah kami Dekranasda ini adalah lembaga nirlaba dan juga independen sebagai mitra kerja pemerintah. Tentunya upaya-upaya bagaimana penguatan UMKM selalu kita laksanakan, Mbak. Kalau pelatihan banyak pelatihan yang sudah kita laksanakan. Caranya panjenengan bisa bergabung adalah terus komunikasi dengan tingkat kelurahan. Karena di dalam menjaring anggota, dalam menjaring peserta pelatihan, kami berkirim suratnya, menjalin kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Maka kami tinggal menerima usulan dari kelurahan-kelurahan. Maka untuk masyarakat di Kota Malang banyak-banyak berkomunikasi dengan kelurahan. Tidak hanya dari Dekranasda, PKK juga membuat kegiatan pelatihan-pelatihan. Belum OPD, apalagi Diskopindak itu banyak sekali yang dilaksanakan dalam rangka penguatan UKM dan IKM di Kota Malang. Ya Bu, jadi banyak-banyak bertanya di kelurahan. Oke, baik. Berarti memang langkah pertamanya adalah ke kelurahan, ya, gitu ya, ke kelurahan dulu. Untuk di kelurahan sendiri ini memang berkala setiap berapa kali Bu untuk pelatihan-pelatihan yang biasanya dilakukan? Ya, jadi insya Allah kami itu membuat jadwal itu supaya tidak bentrok, tidak bersamaan. Jadi biasanya kalau saya di Kranas, Diskopindak dengan PKK itu membuat kegiatan yang sifatnya misalkan pelatihan, karena sasarannya dari masyarakat di tingkat kelurahan, maka tidak bentrok gitu. Kalau ditanyakan bulan apa atau tanggal berapa itu kami tidak bisa memberikan jadwal di sini karena kondisional. Jadi yang jelas panjenengan harus datang di kelurahan. Apa sih yang menjadi program pemerintah Kota Malang dalam hal ini? Oke,
Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna Rahmawati. Berarti harus ke kelurahan ya. Coba ditanyakan ke kelurahan untuk pelatihan-pelatihan apa yang bisa diikuti. Seperti itu. Dan pemirsa, ini masih ada satu lagi, Bu. Pertanyaan terakhir dari pemirsa yang sudah masuk di email Gajayana TV. Ini ada Ibu Mulyanti Eka Lestari dari Sukun, Kota Malang. Baik, silakan untuk videonya bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti Eka Lestari, alamat Jalan Raya Candi 3, nomor 501A, RT 12, RW 3, Karangbesuki, Sukun, Malang. Alhamdulillah, pada bulan November tahun 2020 saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan di BLK Wonojati, jurusan pengolahan hasil pertanian. Di sana banyak mendapatkan ilmu, diantaranya membuat produk jahe instan, temulawak instan, dan kunyit instan. Kenapa saya membuat ini? Karena alat yang ada di rumah adanya hanya ini, alat yang sederhana. Terus untuk pemasarannya selama ini hanya lewat status WA dari lingkungan RT, RW, sama kelurahan. Waktu ada acara-acara tertentu seperti senam, bazar, terus PKK. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memasarkan yang lebih luas lagi agar produk yang saya hasilkan ini bisa lebih banyak lagi, dan bagaimana mengemas produk agar lebih menarik supaya orang tertarik dengan produk yang saya hasilkan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Ibu dari Ibu Mulyanti Eka Lestari dengan produk olahan jahe instan. Nah, pertanyaannya tadi ada dua, Ibu. Yang pertama adalah bagaimana cara memasarkan produknya yang lebih luas, dan yang kedua cara mengemas produk jahe instan ini agar terlihat lebih menarik, karena Ibu Mulyanti ini sepertinya baru memasarkan produknya hanya melalui grup WA dan masih sebatas RT RW saja. Ibu, seperti apa? Ya, yang pertama bagaimana membuat packaging dengan baik. Jadi pelatihan packaging itu sebenarnya terus kita laksanakan, Mbak. Maka untuk BK ya ini, Bu Eka kembali lagi, monggo panjenengan berkolaborasi atau berkomunikasi ya dengan kelurahan untuk mengetahui jadwal-jadwal kegiatan pelatihan-pelatihan packaging. Yang membuat pelatihan itu banyak, tidak hanya dari PKK atau Dekranasda. OPD itu juga melakukan itu. Pasti sasarannya panjang-panjang yang ada di tingkat kelurahan, pelaku UMKM yang ada di tingkat kelurahan. Yang kedua tadi cara memasarkan produk. Cara memasarkan produk, kembali lagi ya Bu Eka. Jadi sekarang sudah era digital, maka saya kira tidak hanya panjenengan memasarkan di rumah atau by WA saja. WA sudah digital sebetulnya, tetapi untuk bisa mencakup lebih luas lagi, gadget panjenengan tolong benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana pemasaran secara online itu harus dikuatkan oleh panjenengan. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kita mempunyai gawe jangan hanya untuk berbos pria, tetapi ayo kita carikan peluang, untuk mencari peluang ya, cari peluang kita bisa menjadi pengusaha di dalam rumah, karena dengan gawe insya Allah jangkauan pemasaran kita itu bisa lebih luas lagi. Oke, baik. Jadi Ibu Eka juga harus sama seperti Bu Ratna tadi, Bu, ya, sering-sering ke kelurahan untuk tahu program atau pelatihan-pelatihan apa saja yang akan diadakan oleh kelurahan. Baik, yang diadakan oleh kota. Tahunya dari tingkat level kelurahan. Oke, ya, baik. Ya, Ibu, ini kita masih ada satu segmen lagi, di segmen terakhir kita harus break dulu. Mudah-mudahan berbagai pertanyaan tadi yang sudah disampaikan pemirsa ini boleh puas gitu ya dengan jawaban dari Ibu Widayati. Baik pemirsa, terima kasih. Mbak, pokoknya kalau belum puas, saya siap untuk panjenengan hadir
Ayo kita jalin komunikasi, jalin silaturahim ke rumah dinas, Jalan Ijen nomor 2. Oke, peluang sudah terbuka ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bu, kita akan break dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Merajut Solusi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Merajut Solusi dan kita sudah ada di segmen akhir ini Bu ya, tapi masih ada lagi beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu mengenai ini. Untuk dalam mempromosikan kerajinan Ibu, ini apakah memang Dekranasda ini menjembatani terkait perkembangan pasar? Nah, perkembangan pasar para perajin ini peran Dekranasda seperti apa? Terima kasih, saya kira Dekranasda ini menjadi wadah yang tepat di dalam pengembangan pelaku ekraf di Kota Malang. Ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pelaku UMKM tentunya. Jadi kami menggandeng pelaku UMKM ekraf itu kita ajak berkolaborasi, kita pasarkan produknya ke tingkat nasional seperti kegiatan ekraf, fashion show on the street, kayu tangan kemarin itu para pelaku desainer di Kota Malang. Jadi kita menggandeng IFC, Indonesia Fashion Chamber, ada 19 yang sudah bergabung. Kita ajak berkolaborasi bersama di sini. Ya, seperti kegiatan Krianusa. Terus kita juga mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dekranasda Provinsi. Kemarin kita mengikuti batik border aksesoris fair. Dan alhamdulillah kami sebagai ketua Dekranasda sama Ibu Arumi diajak untuk berkompetisi memperagakan baju produk lokal. Alhamdulillah Kota Malang juara 3. Juara 1 didapat oleh Trenggalek karena memang Trenggalek itu muda, cantik dan dia memang prakawati. Yang kedua didapat dari Nganjuk. Nganjuk Bu Yuni itu penyanyi. Jadi kalau suruh tampil sudah PD-nya luar biasa. Kota Malang dengan modal yang tidak cukup tapi berani tampil karena memperagakan produk asli Malang. Ceritanya produk begini, apa itu Ibu yang di fashionnya kita ngambil desainer, anak-anak kolaborasi, anak-anak SMK pada waktu itu yang saya bawa. Begitu selesai karena saya tidak pede, saya langsung pergi begitu saja. Alhamdulillah di perjalanan ditelepon Mbak Kota Malang dapat apresiasi juara 3. Pesaing kita 38 kan kabupaten kota, alhamdulillah. Oke, jadi itulah yang memicu saya, maka di Kota Malang sering saya buat kegiatan fashion. Oke, ya betul, ini sebuah prestasi gitu ya Bu, sebuah prestasi dari Dekranasda sendiri tentunya dalam mempromosikan kerajinan budaya yang ada di Kota Malang khususnya. Nah, Ibu untuk karya nyata sendiri dari Dekranasda ini sepertinya sudah banyak Bu ya. Kalau kemarin ini kita sudah lihat ada fashion juga, kayu tangan. Nah, ini ada apa lagi Bu? Atau mungkin ada keinginan lagi untuk karya nyata apa lagi ini untuk Dekranasda ke depan? Kalau keinginan itu masih banyak Mbak, karena seperti tagline Pak Wali Kota dari Kota Malang untuk Indonesia dan dunia, maka kita terus memacu masyarakat kita untuk terus berkarya. Jadi peluang itu pasti ada, apapun itu keadaannya. Kemarin wabah, peluang juga ada. Sekarang sudah ke endemi, peluang lebih luas lagi. Maka kembali lagi kepada kita, bagaimana cara menangkap peluang itu. Sesuatu yang kecil itu sebetulnya peluang. Ketika menjadi peluang, ketika kita memang bersungguh-sungguh bahwa di situ ada peluang yang harus kita tangkap. Kadang sesuatu hal yang kecil itu yang dulunya itu zero, ternyata itu bisa menjadi hero. Ya, kembali lagi kita harus bersungguh-sungguh. Oke.
dari zero menjadi hero. Tentunya dengan tagline tadi dari Malang untuk Indonesia dan dunia. wah, untuk Indonesia, tidak hanya Indonesia saja tapi dunia, begitu Bu ya. Alangkah bangganya kita nanti kalau melihat Kota Malang memiliki prestasi juga di tingkat dunia, kerajinan-kerajinannya atau fashion-fashionnya ini boleh mendunia, begitu Bu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya kita berharap juga untuk peningkatan ekonomi kreatif di Kota Malang ini nanti semakin meningkat Ibu seiring dengan meredanya COVID-19 sekarang yang sudah memperbolehkan tatap muka, peluang usaha ini sudah mulai semakin besar seperti itu. Kita harap nanti Kota Malang boleh dikenal tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di dunia. Oke, baik Ibu. Wah, ini tak terasa Ibu, kita sudah akan berpisah. Waduh, kebersamaan kita ini sudah akan berakhir Ibu. Mungkin sebelum menutup Merajut Solusi hari ini, pesan dari Ibu Widayati seperti apa Ibu terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang? Para pemirsa Gajayana TV, yang terpenting di dalam menggapai kesuksesan ini adalah berani, tidak harus sempurna. Yang terpenting mau belajar dan berbesar hati tentunya, mau menerima kritik dan saran. Wow, mau menerima kritik dan saran ya. Keberadaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah ini sangat berperan penting di dalam perekonomian masyarakat, sehingga harus terus didorong dan dimotivasi agar dapat menumbuhkan kembali perekonomian Kota Malang. Usaha mikro, kecil dan menengah naik kelas, usaha mikro, kecil dan menengah selalu berjaya. Wah, terima kasih Bu. Ini untuk quotes-nya dari Ibu Widayati nih ya. UMKM selalu berjaya. Ya, baik. Terima kasih sekali. Semangat untuk bersama untuk kemajuan Kota Malang. Baik, terima kasih ya Ibu. Ini kesempatannya kami boleh hadir lagi hari ini. Tentunya nanti kapan di waktu kesempatan yang lain gitu Bu ya, kita boleh bertemu kembali. Siap, saya tunggu datangnya Mbak, kita kolaborasi. Jadi untuk memberikan literasi ke masyarakat, saya tunggu hadirnya panjenengan bersama saya. Terima kasih sekali Bu. Baik, terima kasih pemirsa juga untuk kebersamaan Anda dalam acara Merajut Solusi selama 1 jam ini. Saya Gisela Tahabari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Merajut Solusi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu.